Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian M dengan NIM 210404501054 dari Prodi Bimbingan Konseling kelas BKD. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai apa itu bimbingan konseling kelompok. Pertama yang akan kita bahas yaitu bimbingan kelompoknya terlebih dahulu. Bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 peserta didik atau yang biasa disebut dengan konseli. Nah, agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Topik bahasannya juga dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi di awal itu menyepakati topik yang akan dibahas terlebih dahulu. Nah, dirumuskan sebelumnya oleh guru bimbingan dan konseling atau seorang konselor berdasarkan pemahaman atas data tertentu. Nah, topik bimbingan kelompok ini bersifat umum dan tidak rahasia. Contohnya seperti cara-cara belajar yang efektif, kiat menghadapi ujian, pergaulan sosial, persahabatan, penanganan konflik, atau pengelolaan stres. Nah, teknik yang digunakan dalam bimbingan kelompok ini yang pertama yaitu diskusi kelompok. Nah, teknik diskusi kelompok yang dapat dilaksanakan biasanya di SMP itu seperti diskusi panel, lokakarya, dan diskusi terfokus. Nah, apa sih itu diskusi panel? Diskusi panel merupakan interaksi komunikasi antara 3-6 panelis yang disaksikan beberapa pendengar dan diatur oleh seorang moderator dengan tujuan membahas tuntas pemahaman topik dan pengembangan keterampilan tertentu. Lokakarya adalah pertemuan untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam kegiatan tertentu untuk menghasilkan produk tertentu. Kemudian yang terakhir, diskusi terfokus. Nah, diskusi terfokus ini merupakan interaksi komunikasi kelompok yang diarahkan pada pembahasan topik tertentu oleh seorang moderator. Diskusi terfokus ini bertujuan agar peserta didik atau seorang konseli itu memperoleh masukan atau informasi mengenai pemahaman topik dan pengembangan keterampilan tertentu. Kemudian ada juga dilakukan dengan cara teknik bermain peran. Nah, bermain peran atau biasa kita dengar dengan istilah role playing adalah dramatisasi, dramatisasi tingkah laku untuk memfasilitasi peserta didik atau konseli melakukan dan menafsirkan suatu peran tertentu. Nah, bermain peran yang dapat dijadikan teknik bimbingan kelompok seperti psikodrama dan sosiodrama. Nah, psikodrama ini merupakan upaya memfasilitasi peserta didik atau seorang konseli memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya sendiri, menemukan konsep diri, menyatakan kebutuhan, dan menyatakan apa reaksinya terhadap tekanan dirinya melalui penghayatan situasi dramatis yang diperankannya tersebut. Kemudian yang terakhir, sosiodrama. Nah, sosiodrama ini merupakan upaya membantu peserta didik atau seorang konseli lebih memahami dan mengantisipasi permasalahan sosial yang timbul dari hubungan antar manusia melalui bermain peran. Nah, permasalahan sosial yang dapat dientaskan melalui sosiodrama seperti pertentangan dengan teman sebaya, kesalahpahaman dalam berkomunikasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah kita bahas mengenai bimbingan kelompok, kita akan bahas lagi mengenai konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan yang namanya dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggota kelompoknya, sehingga peserta didik atau seorang konseli itu dapat mengatasi masalahnya. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan konseling kelompok adalah memfasilitasi konseli melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya, dan berkomitmen lagi untuk mewujudkan keputusan dengan penuh
penuh yang namanya tanggung jawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan situasi-situasi kelompok. Nah, mengenai langkah-langkah dari keduanya, langkah-langkah dari bimbingan kelompok, konseling kelompok, adapun langkah-langkah bimbingan dan konseling kelompok. Yang pertama, prabimbingan atau prakonseling. Nah, apa sih yang dilakukan di prabimbingan atau prakonseling ini? Yang pertama itu membentuk kelompok terlebih dahulu, kemudian menyusun RPL-nya. Nah, yang kedua, pelaksanaan bimbingan atau pelaksanaan konseling kelompok. Nah, tahap awal. Yang pertama yaitu tahap awal, yang kedua tahap transisi, yang ketiga tahap inti, dan yang terakhir ada yang namanya tahap pengakhiran. Kemudian bagian ketiga ada lagi yang namanya pasca bimbingan atau pasca konseling di dalam kelompok. Apa sih yang dilakukan di pasca bimbingan atau pasca konseling ini? Yaitu mengevaluasi perubahan yang dicapai dan ditindaklanjut kemudian menyusun laporan konseling kelompok itu, atau menyusun laporan dari bimbingan kelompok tersebut. Sekian dari saya, semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.